Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Selanjutnya, menurut data Mercy Mission. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Mercy Mission adalah organisasi yang berfokus untuk mendukung umat Islam di seluruh dunia untuk kembali ke keyakinan mereka. Menurut Mercy Mission, sebanyak 2 juta muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senayan dari kota Manado. Di awal tadi saudara-saudaraku, kita sudah saksikan bersama-sama bahwa setiap tahun ada 2 juta orang yang menjadi pengikut Kristus. Dan selengkapnya marilah kita ikuti bersama-sama cuplikan video berikut ini. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi jangan bangga dulu. Benar, umat Islam Indonesia adalah mayoritas dan terbesar jumlahnya. Tetapi statistik membuktikan angka pertumbuhan umat Islam di Indonesia kalah dibandingkan dengan pemeluk agama Kristen. Pada tahun 80-an, persentase muslim di Indonesia adalah di atas 90%. Dalam Kiblat Garut 26 Juni tahun 2012, Menteri Agama Republik Indonesia saat itu, Surya Dharma Ali, mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan. Semula jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 95% dari seluruh jumlah rakyat Indonesia. Namun pada tahun 2000, populasi umat Muslim di Indonesia turun ke angka 88,2%. Sekarang, jika kita melihat data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada Juni tahun 2021, persentase umat Islam di Indonesia adalah sebesar 86,88%. Jika kita menggunakan perhitungan sederhana, berapakah persentase penurunan penganut agama Islam dari rentang tahun 80-an hingga tahun 2021? Yakni sebesar 8,12%. Sekarang, bagaimana dengan persentase pertumbuhan agama Kristen di Indonesia? Fakta mencengangkan pernah dipaparkan oleh Din Syamsuddin. Lelaki yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pernah mengutarakan keprihatinannya. Kata Din Syamsuddin, angka pertumbuhan tahunan umat Islam hanya 1,2%. Sementara angka pertumbuhan umat Kristen adalah 2 kali lipatnya, yakni 2,4% per tahun. Kemudian tegas Din selanjutnya, bila diturunkan lagi ke tingkat provinsi akan lebih memprihatinkan lagi. Din mengutip data seorang penulis, Leo Suryadinata, yang menyebutkan angka pertumbuhan Kristen terbesar adalah di Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 8% per tahun. Di bawahnya ada 3 provinsi yang angka pertumbuhan Kristen mencapai 7%, yakni Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, menurut data Mercy Mission. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Mercy Mission adalah organisasi yang berfokus untuk mendukung umat Islam di seluruh dunia untuk kembali ke keyakinan mereka. Menurut Mercy Mission, sebanyak 2 juta muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035 jumlah umat Kristen di Indonesia sama dengan jumlah umat muslim. Pada tahun itu, Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim. Kita sudah saksikan dan dengar bersama-sama saudara-saudara cuplikan video yang baru lewat, dan saya tidak akan menanggapi satu persatu, tetapi saya akan memberikan tanggapan secara umum saudara-saudaraku, di mana mengenai hal beragama, hal berkeyakinan, itu adalah hak pribadi masing-masing, karena itu adalah hak asasi manusia, saudara-saudaraku. Namun, saya akan memberikan tanggapan secara umum dari segi firman Tuhan, dari segi kitab suci, dari segi kebenaran kitab suci, saudara-saudaraku, bahwa mengapa begitu banyak orang menjadi Kristen, mengapa begitu banyak orang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Mari kita bersama-sama melihat satu ayat
firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab suci, yaitu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi, melalui ayat ini, saudara-saudaraku, saya memberikan tanggapan atas cuplikan video tadi. Saya tidak akan memberikan tanggapan satu demi satu, tetapi saya hanya berbicara secara umum. Sebagaimana tadi sudah kita dengar bersama-sama melalui pembacaan kitab suci yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi mereka yang beralih iman, mereka yang menjadi Kristen, mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudaraku, mereka itu percaya Yesus, mereka itu menjadi seorang Kristen bukan karena dipanggil oleh orang lain, bukan karena perbuatan orang lain, bukan karena adanya penginjilan, saudara-saudaraku, bukan karena ada yang memberitakan Injil kepada mereka, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam rencana Allah untuk karya penyelamatan yang besar itu, saudara-saudaraku, di mana mereka dipanggil untuk menjadi umat-umat tebusan Tuhan. Mereka dipanggil untuk menjadi umat-umat Kristus. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat-umat pemenang. Jadi mereka yang menjadi Kristen bukan karena perbuatan kami sebagai para pendeta atau para misionari, tetapi mereka itu adalah menurut pilihan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Jadi ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi alat di tangan Tuhan, saudara-saudaraku. Mereka pergi memberitakan Injil kebenaran Allah kepada orang lain. Mereka pergi memberitakan dan bersaksi tentang keselamatan kepada orang lain, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Oleh sebab itu Alkitab katakan bahwa supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Penggenapan firman Allah sedang terjadi. Banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan banyak petobat-petobat baru. Justru mereka pergi dan bersaksi tentang kasih Kristus kepada semua orang. Oleh sebab itu, seperti ulasan tadi pada cuplikan video, ada 2 juta orang setiap tahun bertobat, percaya Yesus, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan itu adalah penggenapan firman Tuhan. Itu adalah penggenapan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Demikianlah video yang saya hadirkan pada kesempatan ini, dan kita akan jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.